Ketika otak perlu inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat saya dimanapun berada, di dunia maya maupun di dunia gaib. Ya sahabat, ya malam ini pas sekali bertepatan dengan malam Jumat pada pukul 22 lebih kurang waktu Indonesia Barat. Kita kembali lagi bersama dengan Pak Muhammad Rizky Junaidi. Nah, oke. Malam ini kita sengaja kita buat video ini ngobrol ringan ya, obrolan ringan terkait ya pekerjaan, terkait dengan apa ya, suasana kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke. Ya sahabat, Pak Rizky, ya terkait dengan malam Jumat nih. Nah, malam Jumat ini Pak Rizky sedang bertugas. Iya. Ya, otomatis ya sahabat, namanya Pak Rizky ini bertugas di sebuah pemadam kebakaran di kawasan Kabupaten Ciamis ya. Iya betul. Ya Pak ya. Betul. Nah, malam Jumat bertepatan ini hujan. Pernah nggak suatu ketika Pak Rizky itu mengalami ya sedikit mistis gitu ya? Konon lagi di sini kan tempat lumayan ya. Tempatnya pegunungan, jalannya menaik menikung gitu, di hutan gitu khususnya. Ya, kalau di pekerjaan kami ya saya sebagai pemadam kebakaran, kalau mengenai hal-hal mistis itu bukan hal yang aneh sebenarnya. Sempat dulu pas kejadian kita mau evakuasi tawon tuh. Mau evakuasi tawon, kita evakuasi tawon yang gedenya itu sebesar kayak toren. Pengisian air tuh kan. Sebesar kayak gitu. Waktu itu kan kejadiannya itu pas tepat malam Jumat Kliwon juga ya. Wow. Ya, malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon kebetulan dari warga sana nggak ada yang sanggup evakuasi. Sampai pawang yang ada di daerah tersebut katanya nggak sanggup gitu. Nah, maka dari itu dari pihak desa langsung telepon ke pemadam kebakaran. Dan kebetulan malam Jumat gitu. Saya nggak sadar bahwa kita evakuasi itu malam Jumat gitu. Oh iya. Oh begini sahabat. Ya, petugas pemadam ini untuk perlu diketahui bukan hanya saja memadamkan api ya Pak ya. Ya betul. Namun ada evakuasi tawon, evakuasi binatang buas, dan evakuasi kucing ya. Betul. Nah, jadi Pak Rizky ini sewaktu mengevakuasi tawon, labah lah gitu ya, di sebuah pohon yang besar di suatu desa pas pada malam Jumat Kliwon. Ini menarik ini ya. Coba Pak, kita lanjutkan lagi kembali Pak. Nah, ketika itu saya dibawa dulu langsung ke rumah kepala dusunnya ya. Bawa ke rumah kepala dusun, kita berbincang-bincang dulu sembari sholat berjamaah maghrib. Setelah itu dan ngobrol-ngobrol, habis itu kita langsung evakuasi habis isya. Karena tanggung ya kalau misalkan kita evakuasi setelah maghrib kita tanggung gitu. Makanya kita evakuasinya setelah isya. Begitu kita evakuasi sarang tawon itu, muncullah suara-suara yang bikin merinding. Berarti suara itu memang terdengar oleh Bapak sendiri kah? Apa sama yang lainnya? Enggak. Maksud teman-teman, rekan-rekan kerja? Ya. Kebetulan saya yang di lapangan itu kita berempat, yang 3 orang kita ke lokasi, yang 1 orang standby di kendaraan mobil ini. Gitu yang kita bertiga berangkat ke lokasi, tepatnya itu di tengah-tengah pemakaman. Waduh. Tengah-tengah pemakaman. Cuma kenapa ada laporan ke damkar itu karena udah ada korban, anak kecil. Udah ada yang disengat gitu. Makanya dari kepala dusunnya itu langsung laporan ke damkar. Setelah kita evakuasi, pas lagi evakuasi ada suara-suara yang ketawa.
kita tuh serasa dikelilingi tuh. Waduh, sebenarnya saya. Nah, serasa dikelilingi tuh saya Mm-mm. pas lagi evakuasi tuh. Mm-mm. Bahkan warga sekitar yang ngantar ke tempat evakuasi tersebut sedikit demi sedikit mulai keluar dari makam tersebut. gitu. Ya mungkin karena ketakutan. Saya nanya sama warga tersebut kan, Heeh. "Pak, itu suara apa, Pak?" Nggak tahu katanya. Mm-mm. Satu orang dia mulai keluar dari makam tersebut. Mm-mm. Setelah itu kita terus masih fokus evakuasi. Mm-mm. Terdengar lagi suara nangis. Wow, wow, seru, seru. Nah, setelah itu ketika sarang tawon udah jatuh, udah aman lah, dikira aman, Mm-mm. teman saya langsung kerasukan. Oh, rekan kerja. Oh, Begitu. Wah, ini sahabat nih. Begitulah resikonya menjadi seorang petugas pemadam ya. Ya, ini cerita mistis ini sebenarnya ya bukan pembodohan ya, maaf ya. Ini memang pengalaman yang pernah dialami oleh Bapak Rizky sebenarnya ya. Nah, cerita ini memang tabu sebenarnya, bercerita tentang hal-hal mistis seperti gaib karena yang bisa menyaksikan gaib itu yang dialami gitu ya. betul. Nah, gitu ya. Jadi kita sebagai pendengar hanya bisa mendengarkan dan merasakan. Ya, begitulah jeripayanya seorang pemadam kebakaran. Namun setelah itu Pak, setelah ada teman rekan kerja yang kerasukan, apa penanganan selanjutnya? Apakah mencari orang yang ustadz atau kiai gitu Pak? Saya bawa itu Pak, ketika teman saya itu pas lagi kesurupan tuh, saya pegang langsung. Takutnya kan dia takut lari gitu kan, takut lari ke sana kemari, langsung saya pegang, saya seret aja Pak langsung. Nah, cuma kan yang saya heran tuh kuncennya itu penunggu